Ya, bro sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Sekarang kita akan kembali mengulas sesi Tech Talk kali ini ya. Hari ini kita akan mengulas tentang masalah force induction. Force induction itu apa? Jadi force induction itu bagaimana satu mesin itu untuk memperoleh power yang lebih besar. Pada dasarnya sebuah mesin itu untuk memperoleh power yang lebih besar itu kita dapat menggunakan metode memberikan fuel atau bahan bakar jauh lebih besar. Namun hanya dengan memberi bahan bakar aja nggak bisa, jadi ya kita harus juga memberikan udara atau asupan udara juga yang besar. Nah, salah dua dari metode untuk memberikan udara yang lebih banyak dan lebih besar densitasnya adalah menggunakan force induction, di mana force induction itu yang kita kenal umumnya itu ada dua, yaitu supercharger dan turbocharger. Ada supercharger, ada turbocharger. Namun kali ini kita akan lebih fokus membahas ke supercharger. Nah, supercharger sendiri aja ada tiga sob, ya kan? Ada tiga jenis, yaitu yang pertama adalah root supercharger, lalu ada screw supercharger, dan ada centrifugal supercharger. Root supercharger adalah hal yang mungkin lebih paling sederhana, lalu screw supercharger seperti juga namanya screw, artinya udah kayak mur gitu, jadi nanti dia ada model-model kayak murnya. Sedangkan centrifugal supercharger ini jauh lebih sedikit lebih advance, mirip, cara kerjanya mirip, cuman dia menggunakan metode centrifugal. Nah, centrifugal supercharger ini dipakai sekarang di Kawasaki H2 dan H2R. Oke, kita langsung mulai ke root supercharger. Caranya seperti apa sih udara masuk? Dan kalau misalkan kita melihat mesin standar itu kan kayak gini ya. Mesin standar itu ada ruang bakar, ada piston ya ke bawah gitu ya, ada ring piston, ada stang pistonnya, lalu ada clap in, ada clap out, terus ada lubang inlet in, ada lubang exhaust 2. Yang kedua ya, yang exhaust. Nah, ini adalah mesin yang standar. Sebenarnya mesinnya sama-sama standar. Ini ada api tentunya di sini ya. Di sini ada percikan api, yaitu busi. Nah, supercharger ini adalah untuk membuat bagaimana udara itu lebih banyak secara densitas dan secara tekanannya. Bagaimana caranya? Nah, ini di root supercharger itu biasanya itu ada kayak dua buah bilah baling-baling gitu ya. Kalau kita bilang ini sebenarnya panjang gitu baling-balingnya ya. Baling-balingnya panjang ke sini ke arah 3 dimensi begitu ya. Kalau misalkan arah 3 dimensi itu baling-balingnya panjang. Nah, ada dua baling-baling. Yang satu tuh baling-balingnya ini, satu baling-baling yang hijau nih ya. Satu lagi baling-balingnya adalah berwarna hitam. Nah, baling-baling yang hijau itu digerakkan oleh kayak belt gitu yang berhubungan dengan mesin. Jadi sebenarnya sistem superchargernya ini sendiri digerakkan oleh mesin itu sendiri. Jadi di mana saat baling-baling yang hijau bergerak, misalkan bergeraknya ke sini gitu ya, dengan belt yang bergerak searah jarum jam, maka baling-baling yang pertama bergerak searah jarum jam. Dan baling-baling yang kedua itu bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ya begitu tuh. Kayak misalkan ketemu yang satunya ke sana, ini juga ke sana. Jadi ya terbalik gitu ya. Nah, saat baling-baling pertama bergerak searah jarum jam dan saat baling-baling kedua bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, itu seperti kayak ada udara tuh kayak di shock gitu, kayak disedot gitu masuk. Nah, inilah pada saat dia berputar dengan cepat, ini berputar dengan cepat berlawanan arah begitu ya. Nah, itu ada udara yang masuk dengan tekanan yang tinggi sehingga terjadi udara dengan densitas dan kondensi yang tinggi gitu ya. Sehingga masuk ke sini udaranya itu banyak dan berdensitas tinggi. Nah, ini jika digabung dengan fuel dengan jumlah yang banyak, maka pembakaran di sini itu dengan timing pengapian dan jumlah pengapian yang oke, pas, itu akan memberikan power yang tinggi. Nah, jadi seperti itu. Jadi simpel sederhana, supercharger lebih sederhana dibandingkan turbocharger. Dengan turbocharger itu nanti kalau kita bahas nanti ya, itu ada hubungannya langsung dengan misalkan exhaust, bagian exhaust di mana dia digerakkannya melalui exhaust. Sedangkan dia tidak menggunakan exhaust dia langsung, tapi gerakannya itu diaktifkan oleh gerakan dari mesin. Pengaplikasiannya juga lebih mudah, lebih simpel. Namun ada negatifnya, yaitu karena dia
berhubungan dengan mesin, maka ada kayak kepake gitu power dari mesin untuk menggerakkan sistem superchargernya ini. Jadi ya gitu, ada positif dan ada negatifnya dari sistem supercharger root seperti ini. Oke, kapan-kapan kita akan bahas tentang screw supercharger dan centrifugal supercharger, juga tentang turbocharger. Mungkin sobat-sobat ada tambahan, mungkin sobat-sobat ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar baik di tmcblog.com maupun di channel YouTube tmcblog.com. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Salam